Di antara hiruk-pikuk kota, gedung Indonesia Menggugat berdiri megah, bagai buku sejarah yang terbuka. Lebih dari sekedar arsitektur, ia adalah simbol keberanian, persatuan, dan harapan. Di sini, setiap sudutnya menceritakan kisah bangsa yang tak akan pernah padam. Dulu, ia hanya sebuah rumah sederhana, saksi bisu pergantian musim. Namun, pada tahun 1917, nasibnya berubah. Diracik menjadi gedung pengadilan, ia pun menjadi panggung pertarungan keadilan. Di ruang yang sunyi, gema suara kebenaran mulai terdengar. Soekarno dan para sahabatnya dengan lantang menyuarakan aspirasi rakyat. Selama 5 bulan, dari Agustus hingga Desember 1930, ketegangan memuncak di gedung itu. Setiap sudut ruangan seakan menyimpan ribuan kata yang tak terucap, di mana benih-benih kemerdekaan mulai tumbuh subur. Indonesia Menggugat adalah sebuah pledoi monumental yang dilahirkan di tengah gejolak perjuangan kemerdekaan. Di ruang sidang, Landrad, Bandung, tahun 1930, Bung Karno bersama 3 rekannya, Gatot Mangkupraja, Mas Kun, dan Supriyadinata yang tergabung dalam Perserikatan Nasional Indonesia atau PNI, lantang menyuarakan aspirasi rakyat. Dari balik jeruji penjara, ia merangkai kata-kata menjadi sebuah senjata melawan penjajahan. Dengan analisis yang tajam, Bung Karno mengupas habis realitas politik internasional dan kondisi masyarakat Indonesia yang terjajah. Soekarno dengan intuisi politiknya yang tajam menyadari bahwa persidangan bukanlah semata-mata perkara hukum belaka, melainkan arena pertarungan politik. Maka dari itu, ia memilih untuk merangkai sendiri pembelaannya serta meminta Sastro Muljono SH untuk menguatkan argumennya dari sisi hukum. Dalam lembaran pertama Indonesia Menggugat, Soekarno dengan lugas menyingkap bahwa proses peradilan yang sedang dihadapinya adalah bagian dari upaya sistematis kolonial untuk membungkam suara rakyat yang semakin lantang menuntut kemerdekaan.
sebuah suara yang telah menggema sejak awal abad ke-20. Tidak, tapi bisa dipanggil Ahmad sih. Kebetulan kami mengabdi di gedung Wisma itu 10-11 tahun lah, 11 tahun. Jadi untuk gedung Wisma itu renovasi terakhir itu pada tahun 2019. Jadi ada renovasi untuk bagian plafon untuk asasnya. Baik, jadi gedung Indonesia Muda. Jadi gedung Indonesia Muda itu salah satu situs bangsa Indonesia di mana Soekarno Muda itu pernah memperjuangkan hak dan martabat bangsa pada waktu itu di hadapan hakim kolonial. Jadi di mana Bung Karno itu dan 3 tokoh PNI lainnya dipersidangkan di bangunan itu. Tepatnya dari tanggal 18 Agustus 1930 sampai 22 Desember 1930 itu Bung Karno kurang lebih itu dipersidangkan di sini selama 4 bulan. Nah, tanggal 17 November Bung Karno dan 3 tokoh PNI lainnya itu divonis 4 tahun penjara. Nah, karena Bung Karno itu dulu pernah membuat satu nota pembelaan yang berjudul Indonesia Menunggak, yang dimana untuk nota pembelaannya itu ditulis Bung Karno ketika di penjara di Banjir. Nah, tepat 1 Desember Bung Karno itu membacakan teks Pledoi Indonesia Menunggak, dan dimana untuk bangunan ini diganti nama menjadi Indonesia Menunggak karena untuk mengenang Bung Karno membacakan teks Pledoi Indonesia Menunggak di ruangan ini dan di hadapan hakim kolonial. Akhirnya bangunan ini dinamakan gedung Indonesia Menunggak. Nah, jadi di buku itu, bukan di buku itu, jadi di perpustakaan ini ada satu buku yaitu Indonesia Menunggak. Indonesia Menunggak itu adalah salah satu jadi pledoi yang dibacakan Bung Karno di ruangan ini atau di pengadilan. Jadi judulnya Indonesia Menunggak. Sebetulnya mah selepasnya kemerdekaan era Jepang tahun 1942 itu bangunan ini tidak lagi difungsikan sebagai pengadilan, tapi untuk bangunan ini memang terus beralih kepemilikan. Jadi sampainya dari tahun 47 sampai tahun 2000 itu bangunan ini terus berganti pemilikan, pernah jadi kantor TNI, pernah jadi kantor pajak, pernah jadi kantor meteorologi, dan akhirnya tahun 2000-an itu bangunan ini dialihfungsikan untuk bangunan cagar budaya atau museum. Hasil Bung Karno. Jadi kalau untuk Indonesia Menunggak itu emang bukan mencari hasilnya gimana, tapi gimana untuk pledoi Indonesia Menunggak itu salah satu bentuk penyambung lidah rakyat bangsa Indonesia, yang dimana untuk pledoi Indonesia Menunggak itu salah satu beberapa utara kan yang diambil dari beberapa pribumi tentang kegelisahan atas tindakan kolonial Belanda kepada rakyat Indonesia. Nah, pada waktu itu yang awal mula Bung Karno dipersidangkan sama pemerintah Belanda, dan Bung Karno itu berhasil membalikkan panggung menjadi Bung Karno itu mempersidangkan pemerintah Belanda lewat Indonesia Menunggak.
Indonesia Menggugat, Soekarno mengupas tuntas bagaimana kapitalisme dan imperialisme telah menghancurkan bangsa Indonesia. Ia memberikan pengertian atas imperialisme sebagai suatu nafsu, suatu sistem menguasai atau mempengaruhi ekonomi bangsa lain atau negeri, suatu sistem merajai atau mengendalikan ekonomi atau negeri bangsa lain. Ia tidak usah dijalankan dengan pedang atau bedil atau meriam atau kapak perang. Tak usah berupa perluasan negeri daerah dengan kekerasan senjata, sebagaimana yang diartikan oleh Van Colt. Tetapi ia bisa juga berjalan hanya dengan putar lidah atau cara halus-halusan saja. Bisa juga dengan berjalan dengan cara penetration Pacific. Soekarno, 1930. Meski sunyi, gedung ini adalah saksi bisu dari momen-momen penting itu. Setiap sudutnya, setiap jendelanya, seakan masih menggemakan suara-suara lantang para pahlawan bangsa yang menolak tunduk kepada penindasan. Disinilah sejarah ditulis dengan keberanian, dan mimpi kemerdekaan dirangkai dengan harapan yang tak pernah padam. Kini, Gedung Indonesia Menggugat tak hanya menjadi bangunan bersejarah. Ia menjadi simbol, pengingat bagi kita semua bahwa kebebasan yang kita nikmati hari ini tidak datang dengan mudah. Ia adalah buah dari perjuangan panjang, darah dan air mata para pendahulu kita. Gedung ini adalah monumen bagi mereka yang pernah bermimpi tentang Indonesia yang merdeka, berdiri tegak di atas kaki sendiri.